Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, juga kesempatan sehingga kita semua bisa hadir pada kajian syarah hadis malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Juga kita para pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis kajian kita ini malam ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan yang random malam ini, yaitu susunan acaranya pukul 17 host membuka Zoom. Kemudian jam 19.20 moderator kami akan dengan peserta Zoom. Kemudian jam 19.40 moderator memulai kajian dengan mukadimah. Kemudian jam 19.45 pemaparan materi oleh Ustazah Dewi Urifa LCMPD. Jam 20.30 moderator mempersilahkan tanya jawab, peserta boleh bertanya melalui chat atau raise hand. Dan jam 21 kajian ditutup dengan doa oleh Ustazah dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Selanjutnya karena qiraatilnya diundur untuk sudah hadir, qiraatilnya Ustazah Kamila sudah hadir. Sudah hadir beliau, sudah hadir. Sudah. Nanti aja materinya. Enggak, Ustazah Kamila sudah hadir. Oh iya. Selanjutnya kita menunggu qiraatil hadis. Ya baik, Afwan, sebelumnya ada sempat error di handphone saya, jadi saya telat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka kameranya Ustazah. Izin ditutup ya, para ustazah, Ustazah Dewi, Afwan. Ya, izin saya baca hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu ramadan rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji
ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Muslim. Yuli, sudah selesai? Rawahul Bukhari At-Tirmidzi. Selanjutnya pemaparan materi. Ini apa tasmik dulu, Uti. Tasmik dulu, ada dua orang yang Tasmik, ya. ingin tasmik. Yang duluan yang selanjutnya ini. Selanjutnya tasmik hadis ketiga syariat Islam oleh Umi Rizka dan Yama. Apa dulu Mas? Yang Mas, silakan yang Mas. Hadis nomor berapa? 2 tetap? 2 tetap. Kalau di sebelah 2, ya silakan. Ya. Nomornya mah beda-beda. Silakan. Assalamualaikum Ustazah Dewi Urifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tasmik hadis nomor 2. Bab ibadah. Islam dibangun di atas 5 landasan. Izin mungkin yang dulu saya belum dapat yang namanya apa? Tadi ada nama Abdullah bin Umar. Tapi saya akan baca mungkin yang sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Begitu Ustazah? Ya. Bunyal Islamu alaikum sin sahadati. Ala bukan alai, Ala khamsin syahadati ala ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa iya izzakati wal hajj kita izzakati wal hajj wal saumi ramadana hajjil baiti wal haji baiti ya wa saumi ramadana. Dibangunnya Islam di atas 5 perkara persaksian. Tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan haji dan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Tuntas. Masya Allah. Barakallah. Siap Ustazah. Alhamdulillah. Wa'iyyakum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, gimana tadi? Kami itu gimana caranya? Nggak ada matanya ya, langsung sami itu. Langsung aja. Nggak ada dia Abi Abdurrahman gitu. Kami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami itu Yaqulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu. Bunyal Islamu. Buyanil Islamu ala khamsin Bunyal. syahadati. Bunyal. Bunyal, bukan buyanil. Buniyal Islam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatin ala ilaha illallahi wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadhani. Ya, Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya. Bagus sekali. Barakallahu fikum. Good. Artinya sudah belum?
Artinya ya. Islam dibangun atas 5 landasan. Persaksian tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Dirikan salat, menunaikan zakat dan haji dan puasa bulan Ramadan. Saya. Bagus banget. Lanjut. Boleh coba Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullahi ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Abdullahi bin Umar. Abdullahi. Abdullahi. Abdullahi bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajjil baiti wa shaumi ramadana. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, beribadah haji di Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Mohon koreksi yang salah. Bukhari dan Muslim ya kalau di Arba'in Nawawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, barakallah Mumtaz. Lancar banget, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Mas Tamir. Dicukupkan saja. Ukti Yuli silakan langsung ke materi Pak Ustazah. Siap. Allah ini mirip dan yang selanjutnya pemahaman materi kemut Ukti Yuli, kemut. Selanjutnya pemaparan materi oleh Ustazah Dewi Urifa LC MPDI tentang secara hadis ketiga rukun Islam. Sebelumnya saya membacakan biodata nama Ustazah Dewi Urifa LC MPDI, nama panggilan Ifa, tempat tanggal lahir Sidoarjo 17 Agustus 1983, status mereka, aktivitas koordinator dakwah PKMT Provinsi NTB. Pekerjaan beliau adalah sebagai dosen, dan beliau S2. Beliau moto hidup adalah perjuangan nasional. Semangat yang akan disampaikan. Selanjutnya tempat dan waktu kami persilakan pada Ustazah. Jazakallah untuk pembawa acara. Insyaallah meskipun agak-agak samar suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, Masya Allah, para pengurus, para penasehat, ibunda-ibunda solihah semua yang malam hari ini hadir, ya, kurang lebih ada 30 peserta. Mudah-mudahan niat kajian silaturahim dan juga niat ibadah kita lillah ini diridhoi oleh Allah dan menjadi amal solih, menjadi wasilah sebagai jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Amin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat yang tidak terbatas, tidak terhitung, sehingga kita bisa sama-sama bermuajahah, bertatap muka meskipun tidak secara langsung dalam halaqah, dalam majelis yang penuh berkah ini. Semoga menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bersemangat lagi beribadah, lebih menambah keimanan kita karena niat kita untuk memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dimudahkan oleh Allah, diberikan istiqomah lagi untuk mencari ilmu. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat beliau nanti ketika yaumul qiyamah atau di hari kiamat nanti. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita kembali bertemu, belajar bersama, sharing, ya. Jadi saya juga senang banget karena dengan adanya majelis ilmu ini kita juga belajar sama-sama membaca, yang mana Allah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu kita gunakan untuk ibadah, dan ibadah itu lillahi ta'ala, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama tadi kita mendengarkan hadis sudah dibacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, kenapa radhiyallahu anhuma? Yaitu semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi itu kan ada dua orang. Siapa? Abi Abdurrahman dan Abdullah bin Umar. Qala berkata, Abdullah bin Umar berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqul, Rasulullah berkata, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Tadi bahasanya 5 landasan ya, sama ya dasar. Yaitu syahadati alla ilaha illallah, dengan mengucapkan syahadat, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menjalankan atau melaksanakan sholat. Wa itaiz zakah, ya, mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan. Biasanya kalau kita hafal bahasa Indonesia itu haji itu nomor 5, puasa nomor 4. Benar enggak? Ya, dalam hadis ini terus puasa.
Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman, ya, Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, ya. Jadi dari Abu Abdurrahman, ya, hadisnya ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Nah, sebelumnya karena kita mengaji hadis, jadi biar kita tahu, ya, sahabat perawi hadis ini adalah dari Abu Abdurrahman, yaitu kunya. Apa itu kunya itu? Biasanya orang itu dulu di Arab, ya, akan diberikan kunya, panggilannya. Kunya dari Abdullah bin Umar, itu kunyanya Abu Abdurrahman. Misalnya kalau anaknya namanya Abdullah, ya, maka dipanggil Abu Abdullah. Nah, ini Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu ya Abdullah bin Umar, yaitu dilahirkan 2 tahun setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Umar ini juga sahabat Rasulullah yang sejak kecil sudah mengenal Islam, yaitu sebelum balik bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan keislaman bapaknya. Siapa bapaknya tadi? Yaitu Umar bin Khattab. Ya, maka tadi radhiyallahu anhuma, yaitu untuk Abdullah dan Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kemudian berhijrah bersama ibu dan bapaknya pada usia 11 tahun. Jadi usia 11 tahun sudah hijrah sama bapaknya dan ibunya. Nah, Masya Allah, Abdullah ini dari usia 14 tahun itu sudah punya tekad yang kuat, ingin mengikuti perang Uhud, Masya Allah, bahkan sebelumnya di perang Badar gitu. Jadi luar biasa, makanya beliau itu hadisnya sangat banyak sekali, ribuan, ya, hadisnya ribuan. Karena dari kecil, dari kecil sering mendengar, sering bersama Rasulullah, dalam peperangan pun beliau ikut, jadinya luar biasa gitu. Kalau kita semakin dekat dengan seseorang kan sering mendengar, ya, apa yang dia katakan gitu. Nah, ini perkataan Rasulullah itu adalah hadis. Itu adalah usia 14 tahun, ya. Tetapi Rasulullah itu tidak memperbolehkannya karena terlalu kecil gitu. Tapi setelah usianya 15 tahun baru diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengikuti perang Khandaq. Nah, dari sinilah sebagian ulama berdalilkan pada umur balik 15 tahun gitu. Makanya kenapa? Karena 15 tahun itu Rasulullah memperbolehkan Abdullah bin Umar untuk mengikuti perang. Itu diambil pelajaran. Nah, sosok Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini siapa gitu, ya? Siapa apa aja gitu. Beliau terkenal rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Luar biasanya ibadahnya, ya. Dalam salah satu hadis, ya, riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Beliau mengatakan sebaik laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Masya Allah, sebaik laki-laki, coba. Jadi seandainya dia sering sholat malam gitu, ya, maka dia akan orang yang paling banyak melakukannya gitu. Maksudnya apa? Semenjak itu sampai Nabi meninggal, ya, dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadi Abdullah bin Umar ini, maka kita harus selalu berdoa, Allahumma rizqna qiyamul lail, ya Allah, berilah kami rezeki bisa istiqomah untuk sholat malam. Karena memang istiqomah itu ya berat gitu, yang mudah ya istirahat gitu, ya. Jadi harus berdoa, selain punya tekad, punya niat, punya azam, tapi harus berdoa juga, ya Allah, beri saya rezeki untuk bisa bangun sholat
malam gitu. Kadang bangun aja tapi nggak sholat malam. Nah itu kan makanya berdoa. Maka itu beliau ini adalah termasuk juga dari sahabat-sahabat perawi hadis yang terbanyak. Ya, jadi Masya Allah, Abdullah bin Umar ini adalah perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu namanya sudah nggak asing lagi ya. Ya, Abu Hurairah ini hadis yang banyak banget ya. Dengan jumlah musnadnya ya, jumlah sanadnya Abdullah bin Umar ini berapa? Banyak sekali, yaitu sekitar 2.630. Nah, kita aja satu aja nggak meriwayatkan. Nah, ini ribuan gitu ya, karena beliau masih kecil ya, sudah keislamannya dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sahabat perawi hadis terbanyak lain itu yang kita kenal seperti siapa, yaitu Anas bin Malik, terus Aisyah kan, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, ya kan. Satu lagi yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu lima sahabat lain. Nah, selanjutnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah orang yang sangat semangat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan kenal sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dikatakan kebaikan dari sahabat Abu Bakar ini kalau ditimbang dengan kebaikan penduduk bumi ini, maksudnya orang sedunia ini, masih berat timbangan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa sebabnya? Karena apapun yang dilakukan Nabi dilakukan juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi setiap hari misalnya Nabi itu melakukan amalia yang solih, misalnya bertakziah, menjenguk orang sakit, membaca Al-Quran, berbuat baik, bersedekah, semua dilakukan Nabi. Abu Bakar juga melakukan. Apapun yang dilakukan Nabi, Abu Bakar selalu membenarkannya. Makanya dijulukin punyanya As-Siddiq, yaitu yang itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi nah ini Abdullah bin Umar ini juga luar biasa, paling semangat melaksanakan sunnah. Nah kita harus begitu ya, mengaku umatnya Nabi, tapi tidak pernah melakukan sunnah, atau melakukan sunnah hanya jarang-jarang, dan tidak mengenal nih yang salah nih, tidak tahu dan tidak ingin tahu. Makanya wajib bagi kita untuk belajar apa? Belajar agama, belajar hadis gitu. Agar apa? Kalau kita belajar hadis, kita tahu, kita jadi paham ya, jadi paham tentang apa? Tentang agama itu, tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya setiap kemarin kita sempat berbicara dengan sahabat-sahabat lainnya, bagaimana sih, apa sih yang dilakukan Rasulullah, apa sih yang dibaca Rasulullah setiap pagi, bacaan apa sih yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita nggak tahu gitu. Kita sudah asik dengan amalia atau ibadah kita, tapi nggak tahu apakah itu benar-benar sunnah, atau kita hanya tahu itu sekedar ilmu saja. Nah, itulah waktunya kita harus mengupdate ilmu kita. Karena diterimanya amal itu ada dua syarat ya, mutlak. Satu, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mutaba'atin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita nggak kenal, nggak tahu yang dilakukan Nabi, apa yang dibaca Nabi, jangan sampai kita nggak tahu. Makanya kita belajar hadis ini harus lebih bersemangat lagi, ya kan? Nah, baik, beliau Abdullah bin Umar ya, itu wafat tahun 73 Hijriah. Nah, mungkin secara singkat saja, setelah itu kita belajar atau kita membaca sarah hadis ya, sarahnya kita jabarkan satu-satu ya tentunya.
Jadi dalam hadis ini yang pertama memakai sami'tu, saya mendengar. Mendengar itu berarti mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini mendengarnya nggak langsung dari Rasulullah, karena apa? Membaca tadi ya, membaca hadis. Nah, kalau namanya mendengar itu tadi ada pembawa acara terus kita mendengar, itu sami'tu, saya mendengar, itu maksudnya mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan keutamaan beliau sebagai apa? Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain gitu. Jadi beliau mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian itu ada yang menyatakan hadis ini adalah nomor urutan 2, ada yang mengatakan hadis ini nomor urutan ke-3 karena dia itu tambahan-tambahannya apa? Karena dia sebagai tadi dikatakan permisalan Islam, yaitu sebagai sebuah bangunan. Ada faedah hadis. Hadis ini mengumpamakan, bukan mengumpamakan apa ya? Rumah itu kan ada tiang, ada dasarnya ya. Sama ini. Tiang atau dasarnya, pondasi, pokoknya Islam itu ada 5 ini. Nggak bisa ditawar. 5 ini semua harus dilaksanakan ya dengan ketentuannya. Yang pertama adalah hadis ini menegaskan sebuah bangunan yang rukun ini, penegak atau tiang ini ya harus dilaksanakan oleh orang muslim itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama apa tadi? Adalah bersyahadat ya. Kita mengulas sedikit tentang syahadat. Di situ ada kalimat nafyu wal isbat. Jadi nafyu itu meniadakan, la ilaha, tidak ada Tuhan, meniadakan. Menetapkan illallah, hanya Allah Tuhan kita. Maka ada nafyu wal isbat. Itu dalam kalimat tauhid. Kalau kita ngomong contohnya gini, saya cinta kamu. Nah itu kan saya cinta sama kamu. Saya sayang sama kamu. Berarti yang lain juga sayang gitu. Tapi kalau hanya kamu yang kusayangi, nah ini permisalan ya, biar paham gitu maksudnya. Hanya kamu yang kusayangi, berarti nggak ada yang lain. Sama gitu. Hanya Allah yang kusembah. Bukan saya menyembah Allah, tapi hanya Allah yang kusembah. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya. Jadi meniadakan dan menetapkan, meniadakan Tuhan selain Allah dan menetapkan hanya Allah adalah Tuhan kita. Nah itu, maka itu yang pertama dari syahadat. Nah kalau tauhid itu kan ada pembahasan sendiri, tapi sedikit karena kita membahas kalimat syahadat itu ada 2 rukun ya. Syahadat itu ada 2 rukun tadi. Jadi syahadat itu rukunnya seperti rukun ibadah tadi, apa dia ikhlas dan mutaba'atin Nabi, yaitu dia ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makna syahadat tadi sudah kita jelaskan dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan beribadah itu hanya kepada Allah dan mengkufuri selainnya. Maksudnya apa? Hadis yang menjelaskan tentang syahadat ya, yang tadi dijelaskan antara an-nafyu dan isbat. Kalau kita sekarang kan lagi ngomong rukun Islam ya kan, ngomong keimanan. Kalau ngomong keimanan, rukun Islamnya nanti ada sendiri di babnya ya, maka itu kita bahas dari rukun Islam aja. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Kalau ngomong sholat ini ya nggak ada selesainya sebenarnya ya. Padahal udah berkali-kali kita ini ngomong sholat gitu. Jadi bab sholat sebagai pengingat terutama untuk diri saya sendiri, muhasabah kita.
as-sholatu imaduddin. Sholat itu sebagai tiang agama, fondasi kita. Yang membedakan agama Islam dengan yang lain adalah sholat. Yang menguatkan keislaman kita adalah sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita soluhat fasoluhatuddin, maka agama kita juga bagus. Tapi wa iza fasadat wa fasadatiddin. Kalau sholat kita itu ya sholat aja, maka agama itu tidak dijamin bagus gitu. Karena apa? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak tahu hakikat dari sholat itu yang mana kita doa, yaitu berdoa menghadap sama Allah, menghadirkan hati, bukan hanya absen badan saja, bukan hanya absen kita sudah sholat, tapi kita menghadap. Yang namanya menghadap itu kita di hadapan Allah. Bagaimana sikap kita? Ya, jadi yang hadir itu badannya, ruhnya, hatinya, penglihatannya, semuanya. Yang dikatakan dengan sholat khusyuk. Nah, awwaluma yuhasabu fi yaumil qiyamati as-shalah. Besok yang paling awal dihisab itu adalah sholat kita. Maka banyak sekali ancaman-ancaman dalam Al-Quran tentang orang yang meninggalkan sholat. Sebagian ulama menghukumi kufur. Sebagian lagi malah kafir. Nah, kafir itu keluar dari agama Islam. Nah, itu kan ya bukan syirik akbar gitu. Tapi terus kalau dia nggak sholat, orang Muslim nggak sholat, nah di mana kemuslimannya gitu? Di mana agama Islamnya kalau dia nggak sholat gitu? Maka itu penting sekali untuk diperhatikan dalam surah Al-Ma'un. Wailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu celaka. Ya, celaka bagi orang yang sholat tetapi dia melalaikan sholatnya. Gimana melalaikan? Yaitu menunda-nunda dalam tafsiran. Bisa jadi ditafsirkan lagi, melalaikan itu ya tadi, sholat hanya sekedar sholat. Nah, itu kan. Artinya apa? Maka itu fondasi dari keimanan kita, keislaman kita sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Nah, diukur dari sholatnya itu. Maka kalau kita ngomong ada ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kenapa orang sholat banyak melakukan kekejian? Orang sholat tapi tetap melakukan kemungkaran, na'udzubillah. Sholatnya nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya, karena hanya sekedar sholat. Maka itu ada dua hal yang mendasari orang itu tidak bisa melakukan sholat dengan khusyuk, yaitu apa? Kurangnya ilmu sehingga dia menjadikan lemahnya iman. Maka itu harus ziyadatul ilmi, menambah ilmu, wajib, hukumnya wajib talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yaitu ilmu agama. Ilmu agama yang harus diketahui. Kalau kita nggak tahu ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah tentang sholat, nggak ada takutnya, ini sekedar sholat saja. Maka itu muhasabah lagi ya, terutama untuk diri saya pribadi. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, tentang sholat ini benar-benar harus kita perhatikan ya Allah gitu ya. Coba ini kan sholat ini diwajibkan 5 waktu. Coba dalam sejarah itu, kalau sampai 50 waktu gimana? Ini aja masih banyak yang lalai gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Bahkan dalam fikih-fikih itu tidak ada hal apapun yang boleh memutuskan sholat. Sampai dalam keadaan perang Rasulullah SAW, perang nih, dan para sahabat masih sholat berjamaah pula. Jadi ada ya sholat jamaah itu. Bagaimana berjamaah dalam kondisi perang.
Jadi ada barisan kedua, ada barisan pertama, ada barisan ketiga. Ya Allah, kita ini nggak lagi perang aja. Kadang sholatnya itu ya gitu ya, itu karena lemahnya atau kurangnya ilmu dan lemahnya iman. Kita memang ilmu yang manfaat itu nggak gampang didapatnya ya, harus dengan azam yang kuat, niat yang benar-benar, dengan ikhtiar yang sesungguhnya. Saya ini ya Allah masih awam banget, perlu banyak ilmu, perlu banyak baca, perlu banyak mendengarkan. Tapi kalau kita ini ya sudah terima dengan kemampuan kita itu aja ya, nggak semangat untuk belajar ya, silakan. Orang yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan, atau dia nggak akan pernah merasakan manisnya manisnya ilmu. Nah, kalau punya ilmu, Masya Allah, itu akan menjaga sahibul ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Jadi sahibul ilmu, orang yang mempunyai ilmu itu. Tapi kalau punya harta saja, yang jaga itu orangnya, bukan hartanya. Ya, tapi kalau orang berilmu punya harta, Masya Allah, luar biasa. Jadi dia bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah karena ilmunya lah yang melindunginya. Maka itu kalau kita punya ilmu mau bermaksiat, ilmunya mengingatkan, jangan, itu dosa, jangan, itu dilaknat, jangan, itu dibenci sama Allah, jangan, itu nggak disukai, ilmu mengingatkan. Maka penting nomor satu, ya, Allah selalu memuji, bahkan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang percaya yang sesungguhnya, yaitu tasdiq, takriru bil lisan, menyatakan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota tubuh. Itulah iman yang sesungguhnya, itulah Islam yang sesungguhnya. Tapi kalau dia ngomong saja saya iman, ngomong saja saya begini, tapi nggak ada pengamalannya, itu berarti nggak beriman, cuma hanya berbicara aja. Maka itu pokok dari amal dan tiang-tiangnya adalah as-sholah. Nah, setelah itu habis sholat, ya, sholat ini kita nggak usah pembahasannya kalau panjang luar biasa ya, dari dalil-dalil pendapat ulama banyak banget, kita singkat saja, kita lanjut untuk menunaikan zakat. Nah, zakat ini juga ya, jadi wajib lagi bagi kita untuk mengetahui bahwasannya wajib untuk mengeluarkan zakat, bukan hanya zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah mah banyak orang tahu gitu. Nah, itu yang harus kita pahami lagi, itu terutama tentang zakat mal ya, yaitu zakat perniagaan juga, dari hasil kita kerja, rezeki-rezeki yang lain itu juga ada zakatnya gitu. Dan itu perlu dibahas khusus ya, tentang bab zakat luas sekali. Nanti nisabnya berapa, haulnya bagaimana, nah itu Masya Allah, kalaupun belum tahu ya, nanti bisa berdiskusi, bisa wapri. Nah itu karena zakat itu adalah sangat itu ya, permasalahannya sangat kompleks sekali ya, berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain, dan banyak hal gitu yang harus dibahas gitu. Intinya di sini kita menerangkan tentang apa? Tentang dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bahkan meninggalkan zakat itu diikhtilafkan atau ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan zakat memang tidak kafir. Tapi sebagian ulama salaf mengatakan orang yang meninggalkan zakat itu dikatakan atau dihukumi dengan orang kafir. Karena apa? Karena ini merupakan pondasi atau merupakan rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, zakat itu adalah berkembang. Nah, dalam maknanya zakat itu di samping dia membersihkan, dia juga berkembang.
Nah, seperti dalam kita pahamkan dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi siapa yang mau menafkahkan zakatnya, menafkahkan hartanya, masalul ladina yunfikuna, perumpamaan orang yang menafkahkan amwalahum fi sabilillah, harta-harta mereka di jalan Allah, kama sali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin bi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi Masya Allah, siapa yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, maka akan dibalas lebih oleh Allah, dikembangkan lagi. Jadi perumpamaannya itu ya, seperti apa? 1 dia akan ditumbuhkan lagi menjadi 7 dikalikan 100. Masya Allah, luar biasa gitu. Nah itu apa, untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah gitu, luar biasa. Maka itu diartikan sebagai apa? Berkembang. Orang yang zakat itu hartanya akan berkembang, bukan berkurang. Jadi kalau secara akal ya dikurangi, itu akan berkurang. Zakat itu kan nggak pakai akal, ya kan, nggak pakai akal gitu. Itu maka hitungan manusia ini adalah hitungan matematikanya Allah. Nah, kalau yang janji ini Allah, wajib bagi kita untuk percaya, karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak bakal ingkar janji gitu. Jadi kalau Allah yang ngomong sudah ada yakin, wajib gitu. Dan yakin itu amalan hati yang wajib kita lakukan. Jadi yang pertama, Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan. Yakin sama Al-Khaliq. Yang kedua, Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi kita rezeki. Jadi yang memberi kita rezeki adalah Allah, bukan kerjaan kita tapi Allah. Al-Mudabbir, Allah adalah zat yang maha mengatur semuanya. Karena Al-Khaliq, apapun, siapapun yang diciptakan Allah, pasti diberi rezeki, pasti diatur oleh Allah. Nah, maka itu, kalau Allah mengatakan, kalau Allah memerintahkan kepada hambanya, maka wajib untuk taat. Kita ini kan kepunyaan Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Hanya kepunyaan Allah semuanya, lillahi. Apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita ini. Jadi nggak bisa kita mengakui sisi ini punya saya, ini anak saya, ini harta saya, ini suami saya. Semuanya hanya titipan apa? Inna lillah. Semua kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu untuk lafaz zakat tadi ya. Zakat itu banyak gitu ya. Beberapa hal. Yang pertama, Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an zakat muncul dengan lafaz-lafaz, kadang lafaz infak. Nah, kadang juga dia memakai lafaz sodako. Nah, artinya semuanya itu zakat sebenarnya ya. Infak, sodako itu zakat itu gitu. Nah, makanya pembahasannya bisa kita bahas secara gamblang, secara detail di bab khusus zakat gitu. Karena memang kadang orang yang belum paham itu, ini beda sodako, infak, ini sunnah, ini gitu. Memang ada secara hukum ada perbedaan, tapi namanya itu tetap sama. Nah, keutamaan zakat gitu, yang pertama adalah meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau kita mengikuti atau taat, patuh kepada perintah Allah, pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama. Nah, tentu kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, tujuan kita hidup di dunia adalah illa liya'budun, menyembah kepada Allah, memperoleh ridho Allah dan mendapatkan surganya Allah. Nah, membebaskan diri kita dari segala macam khilaf yang ada. Nah, itu zakat ya, juga dalam Al-Qur'an apa? Jikalau Tuhan mau menghendaki, tentu Ia menjadikan umat manusia itu satu.
Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhan. Maksudnya Allah. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Nah, maka itu apa? Kalimat Tuhan, keputusannya telah ditetapkan, sesungguhnya Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka. Nah itu artinya apa? Membebaskan dari segala khilaf. Terus mensucikan diri dari harta kita. Jadi zakat itu adalah mensucikan diri. Usmin amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka dengan zakat itu. Kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka. Dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu adalah ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang pertama, bahayanya orang yang meninggalkan zakat. Mungkin selama ini banyak sekali yang tidak terpikirkan apa ancaman-ancaman atau bahaya meninggalkan zakat. Nah, kalau kita ngomong tadi, kalau zakat fitrah yaitu pasti dilaksanakan, insya Allah ingat. Tapi zakat-zakat yang lain itulah yang sering kali tidak perhatikan gitu ya. Kalau kita ngomong pajak aja nih, pajak duniawi aja, kalau nggak dilaksanakan aja didenda, benar nggak Bu? Nggak bayar pajak motor, nggak bayar pajak mobil, nggak bayar pajak tanah, ada dendanya, kadang dicabut macam-macam. Nah ini pajak kita sama Allah nih ya, zakat kita sama Allah. Maka harus diperhatikan, lebih diperhatikan lagi, karena Allah ini sudah menciptakan kita, sudah memberikan kita rezeki, sudah memberikan kita bagian, memberikan kita semuanya. Maka itu apa? Yang pertama di hadis Arba'in Nawawi juga ya, ada di situ apa? Berhak untuk diperangi. Nah ini ya, yang meninggalkan zakat. Terus ada lagi siksaan yang sangat pedih di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu apa? Benar-benar harus diperhatikan lagi ya. Termasuk ciri-ciri orang musyrik. Ciri-ciri orang musyrik itu dia juga selalu meninggalkan zakat. Makanya itu jangan sampai ya. Bismillah. Jadi mulai sekarang, ayo coba baca buku dulu. Kalau nggak paham ditanyakan, atau ngaji tentang mengikuti kajian-kajian tentang zakat. Apa saja yang wajib disakati, berapa zakatnya, saya punya apa, zakatku berapa. Nah, itu dilengkapi gitu, di update ilmunya ya. Jangan sampai zakatnya hanya zakat saja gitu, atau kita sudah dipotong nih dari gaji kita gitu, berapa persen untuk zakat, tapi apakah itu cukup? Nah, itu harus ditanyakan juga. Selanjutnya apa? Melaksanakan haji. Nah, haji ini manistato'ah, bagi yang mampu ya, manistato'ah bagi orang yang mampu. Nah, mampu ini wajib disegerakan. Artinya memang zakat itu bukan hanya ibadah jasa dia saja, bukan badan saja, tapi juga ibadah maliyah. Ya, sama dengan zakat tadi ya. Haji itu adalah ibadah dua, yaitu badan dan harta. Zakat adalah ibadah harta. Nah, untuk itu haji ini kalau kita berangkat dari ini ya, biar untuk semangat ya. Umur kita ini sangat terbatas. Sedangkan kehidupan kita yang sesungguhnya, al-hayatu al-hakikiyah ya, itu adalah al-haya ba'dal maut, yaitu kehidupan kita setelah kematian nanti. Allahu a'lam berapa ribu tahun nanti ya kita di alam kubur, di alam barzah, menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, apakah penuh siksaan atau kebahagiaan. Maka itu disiapkan dari sekarang. Ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia ini tempat menanam bekal kita di akhirat. Kalau persiapan kita itu tidak matang ya, tidak banyak, maka bagaimana kita nanti bisa terbebas dari siksaan, bagaimana kita bisa bahagia di alam sana, nggak bisa. Maka itu dalam Islam itu Masya Allah banyak kabar-kabar gembira yang membuat kita semangat untuk beribadah.
Nah, contoh lah ya dalam berhaji nih, karena kita membahas masalah haji. Kita sholat 2 rakaat ini dalam hadis di Masjid An-Nabawi 2 rakaat itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Bayangkan, luar biasa kan? Kalau kita sholat 1000 rakaat di rumah tuh nggak mungkin itu ya. Jadi kita 10 rakaat aja kadang-kadang wah banyak hal gitu ya. Ini 1000 rakaat. Siapa sholat 2 rakaat kata nanti di Masjidil Haram di Mekah sama dengan pahalanya 100.000 rakaat. Masya Allah, 100.000 rakaat. Kita semangat nih, semangat bisa umroh, bisa haji. Kenapa? Kenapa mau umroh berkali-kali? Karena kita mau menambah banyak pahala, bukan mau update status, bukan mau viral-viralan, tapi mau mendapat banyak pahala. Karena umur kita ini sangat terbatas. Sedangkan nanti kehidupan yang lebih panjang lagi itu di akhirat. Maka itu haji dan umroh, ya, haji mabrur. Yang mabrur laisa lahu jazaa'un, enggak ada pahalanya illal jannah, kecuali surga. Karena luar biasa ya ibadah haji dan umroh itu. Nah, itulah. Maka itu teruslah berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ziarah Makkah wal Madinah, ya Allah, berilah kami rezeki bisa berziarah ke Mekah dan Madinah, amin. Nah, itu doa yakin sama Allah, jangan bilang gimana mau haji nih belum punya uang, gimana mau umroh, gimana mau haji antrinya jangan banyak pertanyaan. Daftar aja sudah dulu, daftar bisa dengan menabung ya gitu. Jadi untuk semangat kita gitu. Jadi kalaupun nanti mengantri berapa masa panjang dan lain-lain, yang penting itu sudah punya niat. Nah, kita sudah tercatat untuk melakukan ibadah itu gitu. Nah, itu adalah masalah haji. Intinya haji dan umroh itu Masya Allah pahalanya luar biasa, tidak bisa dihitung dengan apapun. Apa dalam hadis? Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, coba surga itu harganya berapa? Nggak terhitung dengan apapun. Pahalanya luar biasa. Itu apa? Yang terakhir berpuasa. Nah, berpuasa ini yang dimaksud adalah berpuasa di bulan Ramadan ya, Masya Allah. Sebentar lagi kita bulan puasa. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga kita disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan. Amin. Puasa ya, puasa itu sangat ya. Jadi memang menahan dari lapar, dari haus, menahan hawa nafsu, menahan marah. Nah, pahala puasa ini ya, kata Allah yang mengasih sendiri bagi orang yang berpuasa, sampai disediakan apa? Surga al-jannah ar-royan. Surga ar-royan itu khusus bagi orang yang berpuasa. Sampai apa? Mensoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, dengan sesungguhnya menjaga, maka apa? Dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Luar biasa ya. Jadi memang puasa ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi manfaat-manfaat, faedah-faedah, hikmah-hikmah berpuasa itu luar biasa. Tinggal kita stagnan sekarang sebelum Ramadan, maka kita latihan dulu. Ibaratnya sebelum lomba itu harus latihan. Jadi jangan kebalik, mumpung belum Ramadan nih makan banyak-banyak, kebalik itu. Jadi latihan dulu, nanti pas lomba, pas puasa itu kita sudah siap. Jadi nggak ada namanya hari pertama puasa lemes, hari libur nasional malahan ya. Jadi malah pertama puasa itu start kita semangat karena sudah latihan duluan dari sekarang sebelum Ramadan. Jangan lupa nih yang punya utang-utang gitu segera
bayar juga gitu, karena puasa sudah dekat nih, semangat lagi untuk Ramadan. Ya, belum tentu Ramadan depan kita masih hidup juga gitu. Maka itu apa? Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah sampai sekarang saya diberikan umur, semoga disampaikan juga sampai bulan Ramadan. Nah, itu udah persiapan baca sebanyak-banyaknya. Terus apa? Puasa sebanyak-banyak, latihan puasa sunnah ya. Qiyamul Bait, Senin Kemisnya ya kan. Pokoknya ada puasa-puasa, diikutin semua puasa itu gitu, yang sunnah-sunnah itu. Nanti insya Allah kita terbiasa. Mungkin itu sebagai pembuka ya, nanti bisa kita sambung dengan diskusi yang sedikit semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi dari Ustazah bisa bermanfaat ya. Amin, tidak terasa ya, 1 jam sudah terasa. Ya, Ustazah. Kalau pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustazah akan bermanfaat untuk kita. Selanjutnya saya tanya jawab. Silakan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan. Saya buka 3 pertanyaan dulu ya. Yang ingin bertanya boleh raise hand atau di kolom chat. Izin saya bertanya, Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, ya. Kalau di hadis ini kan rukun Islamnya urutan apa puasanya terakhir ya, Dah. Tapi kalau yang setahu kita urutan yang terakhir itu kan berhaji ya, Dah. Jadi puasa itu nomor 3 ya. Nomor 4 ya setelah zakat ya. Zakat nomor 4 ya. Itu dah. Apa itu mempengaruhi gitu maksudnya. Kalau yang setahu kita kan, kalau kita belajar dari kecil tuh, setahu saya tuh rukun Islam itu kan syahadat ya, terus sholat, puasa, zakat, lalu haji gitu. Kalau itu berpengaruh nggak urutannya itu? Iya, baik. Ada yang lain? Langsung kita mulai. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ada yang mengatakan zakat lebih urutan zakat lebih dulu dibandingkan puasa Ramadan karena zakat menjadikan lebih penting gitu. Gimana Ustazah? Apakah itu benar juga? Iya. Ada lagi? Udah? Itu aja. Pertanyaan yang sama ya? Yang lain? Udah? Halo, ada orang? Ada. Ya, Tadal. Uti Suli, silakan. Yang mau bertanya. Masih di sini. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Salam warahmatullahi. Mau tanya, ini kalau mengenai puasanya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan ada dispensasi untuk wanita hamil dan menyusui. Iya kan? Itu kan selagi dia selesai Ramadan dibayar fidyah. Fidyah itu dibayarkan afdolnya Ustazah, dibayarkan per hari ataukah dikumpulkan? Lalu setelah bayar fidyah itu
bila apa namanya, wanita ini udah selesai gitu kan, menyusuinya, apakah itu nanti harus digantikan sebelum Ramadan berikutnya? Gitu Ya, saja. oke. Ataukah bayar fidyah saja, tidak perlu mengganti gitu. Masih bimbang soalnya. Kadang suka ada yang tanya begitu. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kita jawab dulu. Itu Meheni ada mau bertanya juga, apa bisa boleh gitu langsung? Meheni mau bertanya? Oh, masih banyak Ustazah. Ya, Umi. Umi Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai zakat, apabila seseorang mempunyai hutang, apa zakat itu harus dibayar atau tidak wajib bayar zakat, Ustazah? Apabila seseorang mempunyai utang yang banyak gitu, bukan zakat fitrah, Ustazah, zakat mal. Apa wajib membayar zakatnya? Ya itu aja Ustazah, pertanyaan saya. Jazakallahu khairan Ustazah. Waalaikumsalam. Jadi kita jawab dulu apa nambah? Silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tadi kan memang dalam pembukaan kita jelaskan hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi sebenarnya kan. Jadi kalau tadi yang kita baca itu adalah Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri ya. Kalau Imam Bukhari sendiri itu urutannya berbeda. Nah, urutannya itu seperti yang kita biasa dengar, bunyal Islamu ala khamsin. Nah, sama ya. Islam itu dibangun atas 5 dasar, tapi tidak memakai syahadat di di matannya atau di kata-kata hadisnya. Jadi memakainya imani billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu sama kan? Ya, wassolatil khamsi. Nah, sholat 5 waktu. Yang kedua, wa siyami Ramadan, puasa Ramadan. Urutan ketiga. Nah, ini hadis Imam Bukhari. Wa siyami Ramadan wa ada zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Urutan keempat, wa hajjil baiti. Yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ini hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari sahih juga. Nah, kalau yang diriwayatkan dari Imam Muslim saja, ya Imam Muslim saja itu adalah bunyal Islamu ala khamsatin. Juga sama. Islam dibangun atas 5 dasar, ayyuwahidallah, yaitu mengesahkan Allah. Nah, wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa syiyami Ramadan wal haji. Nah, urutannya beda. Kalau yang Bukhari saja tadi puasa, haji, puasa, zakat, haji. Nah, kalau Imam Muslim apa? Zakat, puasa, haji. Kalau yang diriwayatkan keduanya tadi, puasanya yang terakhir gitu. Nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Artinya bukan lebih penting atau semuanya penting kan? Memang semuanya penting dan wajib dilaksanakan ya. Wajib dilaksanakan. Haji itu wajib dilaksanakan manisato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Islam itu tidak menyulitkan, tidak pernah menyusahkan. Sholih likul zaman wal makan. Ya, Islam itu Masya Allah sangat cocok sekali pada setiap masa, setiap tempat. Jadi tidak ada kesusahan dalam Islam ya. Jadi dalam intinya, dalam matan atau lafaz dari hadis itu tidak ada masalah, tidak ada yang lebih diunggulkan. Yang wajib dikerjakan 5-5-nya kalau dia mampu gitu ya. Setelah itu banyak sekali
pertanyaan tentang kodok apa fidyah ya, tentang ibu hamil dan menyusui tentunya karena apalagi para perempuan itu nggak boleh, kita nggak tahu, makanya update gitu, istilahnya baca, dengarkan buku khusus gitu ya. Bahkan banyak sekali sekarang apa ya yang menjelaskan tentang hal itu gitu, istilahnya siapa yang wajib bayar fidyah gitu ya, misalnya anak kecil gitu ya, dia nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah. Nah, karena orang yang hamil atau orang yang menyusui itu kapan bayarnya, kapan dulu ya, kapan bayarnya gitu. Kalau bayar fidyahnya itu dia tidak dianjurkan untuk jadi satu kayak orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu jadi satu nggak apa-apa dibayar di depan karena nggak mungkin dia berpuasa. Tapi kalau hamil nggak usah dibayarkan di depan, sehari-sehari saja. Siapa tahu besok bisa berpuasa gitu kan. Kalau dia sudah niat nggak puasa gitu, berarti sudah niat, namanya apa ya, ini kan kewajiban. Siapa tahu kita berusahakan, ada kok orang yang hamil puasa itu ada, orang yang menyusui puasa juga ada gitu. Jadi orang itu berbeda-beda, maka itu kalau kita bayar fidyah jangan langsung di depan, sehari-sehari aja gitu. Siapa tahu besok bisa berpuasa. Nah, untuk masalah fidyahnya ini adalah hamil dan menyusui itu yang pertama, kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, maksudnya kalau saya puasa nanti saya lemah, nah itu kan khawatir dirinya sendiri kan, maka dia itu tidak wajib bayar fidyah, tapi dia qodok saja, ya, qodok atau mengganti puasa saja itu. Kalau dia khawatir akan dirinya dan bayinya, kalau nanti saya sakit, bayi saya nggak sehat, istilahnya kurang suplai makanannya karena saya puasa, maka dia wajib qodok dan membayar fidyah. Itu beda-beda ya, beda-beda. Nah, kalau dia khawatir bayinya saja, kayak tadi khawatir dirinya sendiri, kalau ini khawatir bayinya saja, karena dia bukan dirinya, maka dua-duanya juga dia membayar fidyah dan juga mengqodok puasanya. Kan ya? Nah, semoga bisa dipahami. Ya, itu harus tahu ilmunya gitu, nggak semua dia bayar fidyah. Kan kadang orang kan khawatirnya karena dirinya aja, atau karena dua-duanya, atau karena bayinya, itu beda-beda ya. Semoga bermanfaat. Ada lagi tadi yang belum terjawab, insya Allah udah semua ya. Tuh zakat, ada zakat tadi, udah. Yang terakhir. Ya, yang zakat saja. Yang terakhir itu yang zakat. Hukum membayar zakat mal bagi orang yang punya hutang. Jadi zakat itu hukumnya wajib dengan syarat juga dia tidak punya hutang. Kalau dia masih punya hutang, maka dia tidak wajib membayar zakat. Nah, itu pun dalam fikihnya ada hutang itu yang bisa dia cicil, yang dia mampu cicil, maka dia wajib bayar zakat juga gitu. Yang nggak wajib bayar zakat itu kalau dia sudah memang nggak punya aset, nggak punya kerjaan. Nah, itu maka dia nggak wajib lagi zakat. Misalnya nih, saya punya hutang ke Bu Sinagawa, berapa hutang saya? Kayaknya mau itu nih, mau dikasih hutangan sama Bu Sinagawa. Nah, misal ini permisalan ya. Jadi saya punya hutang. Nah, sedangkan saya bilang nanti saya mohon maaf ya, saya cicil per bulan gitu ya. Nah, itu kan artinya saya punya hutang kan. Nah, apakah saya wajib zakat dengan penghasilan saya? Tetap wajib zakat kalau saya mampu membayar hutangnya itu per bulan itu gitu. Tapi kalau sudah nggak mampu gitu, istilahnya masih apa ya, diuji sama Allah ekonominya itu, maka dia nggak wajib mengeluarkan zakat, tapi wajib membayar hutangnya dulu ya. Semoga jelas, bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada lagi atau kita tutup, monggo.
Ustazah, saya boleh bertanya Ustazah. Oh, boleh. Misalkan gini Ustazah, misalkan orang itu mampu, tapi pas waktu bulan Ramadan pas zakat itu tiba-tiba beliau untuk mengeluarkan zakat uangnya nggak ada gitu Ustazah. Itu kita harus mengeluarkan zakat juga, misalkan menjual barang-barang yang ada, atau bagaimana Ustazah? Kan itu zakat fitrah atau zakat mal tadi ditanyakan ya. Kalau zakat harta ya Ustazah misalkan. Ya, kalau zakat mal itu artinya kan ada ketentuannya ya, ada ketentuannya mencapai 1 nisab. Dan harta itu kan juga beda-beda. Maka itu kalau dia zakat hitungan per tahun, kalau pas waktu mengeluarkan namanya aja zakat ya kan. Zakat itu kalau dia ada penghasilannya gitu, kalau zakat mal. Nah, kalau tiba-tiba pas zakat dia nggak ada, ya dia nggak wajib zakat. Gitu loh. Kan terus apakah harus menjual barang-barang? Nah, itu nanti beda lagi dia perhitungannya. Jadi kan aset itu dihitung nih, dia punya barang berapa, dikumpulkan. Kalaupun emas kan ada zakat emasnya sendiri, nanti nisabnya berapa, nah seperti itu. Maka itu disesuaikan. Kalau sudah mencapai 1 nisab dan 1 haul itu, dan dia ada, nah kalau nggak ada mah ya disuruh zakat gitu. Maka Islam itu tidak pernah memberatkan, ada ketentuannya, dan itu pun sangat kecil nilainya gitu. Tidak sampai mengambil besar atau memberatkan. Insyaallah nanti ada waktu sendiri biar kita bahas tuntas tentang zakat ya. Semua zakat biar paham gitu. Okay? Kalau misalkan dia punya rumah Ustazah, punya rumah banyak gitu, tapi dia nggak pernah menerima misalkan uang kontrakannya apa gitu. Jadi kalau itu dia wajib bayar zakatnya atau tidak Ustazah? Kan rumah itu termasuk dia aset juga kan. Jadi termasuk dia asetnya nanti dihitung. Jadi ada sendiri pembahasan dalam fikih itu. Kalau dia misalnya yang produktif ya, aset yang produktif atau aset yang diam kayak gitu misalnya ya. Kalau yang punya rumah ini dia hartanya banyak, maka wajib dizakati meskipun dia nggak dikontrakkan. Nah, kalau dia itu dikontrakkan juga dihitung nanti kontrakannya berapa. Tapi dia kalau nggak terima duitnya Ustazah, yang terima duitnya adik-adiknya. Oh ya, meskipun gitu kan, tapi dia punya uang, tetap dia dihitung karena dia asetnya gitu, tetap dia dihitung. Jangankan rumah, tanah saja kan dihitung semuanya. Apalagi itu udah dikontrakkan gitu loh. Ya anggap saja kalau dia yang diterima adik-adiknya, ya itu anggap saja zakat dia ke adiknya nanti kan, tapi harus dihitung juga, ya. Baik saja. Dia kira-kira kasih saja. Ya udah. Boleh wapres nanti kalau ada pertanyaan lagi, nggih? Baik saja. Udah jam 10:15. Dicukupkan saja Uti Yuli, Ustazah sudah malam, udah jam 10:15 di tempat Ustazah. Sudah cukup ya? Bila ada pertanyaan sambungan bisa japri saja ya, nanti diteruskan ke Ustazah atau enggak di grup akhwat ya, boleh. Baik, tanya, saya akan tulis nanti. Ya, nanti disambung ke. Ya. Ya, gimana Ustazah? Sebetulnya mungkin boleh satu saja. Oh boleh. Satu dah. Ini tanya Ustazah. Kita kan kena pajak itu ada PBB, ada pajak kendaraan bermotor. Apakah itu kalau di total bisa dimasukkan ke jumlah zakat juga Ustazah? Nggak bisa. Pajak sendiri, zakat sendiri. Baik Ustazah. Jadi ada bab pajak sendiri, zakat sendiri. Baik Ustazah, terima kasih. Siap-siap. Ya dicukupkan saja Uti Yuli. Sudah ya. Alhamdulillah, jadi kita hari ini itu selesai.
Minta Ustazah untuk baca doa. Nah, Bu Sinagawa yang doain. Masya Allah. Ustazah saja, Masya Allah. Silakan Ustazah. Ya, bismillah, mari sama-sama kita tutup halaqah malam ini dengan doa bersama. Semoga Allah ridho, Allah mudahkan di sisa umur kita ini. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rahmat, bisa melakukan lebih banyak lagi amal baik dan bisa lebih bermanfaat lagi. Kita untuk lebih bermanfaat untuk umat, dan niat kita untuk mencari bekal di akhirat nanti, dan Allah mudahkan lagi dalam kita mencari ilmu. Allah berikan kita kefahaman, berikan kita istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafiq amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa samatatil adab. Allahumma sabbit lana nawwir qulubana, barik lana fima 'allamtana, barik lana fima razaqtana, barik lana fima a'taitana, wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma yassir lana umurana hasil maqasidana, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minas zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la maridun illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa tawaffana muslimin wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Utisina. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Oke Yuli, silakan. Hadir di kajian kita malam ini. Saya tutup, mohon maaf bila ada hilaf. Selaku moderator, mohon maaf lahir batin. Belum saya kena. Satu kajian ini dengan membaca hamdalah dan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sahabat semua terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.